Nyonya, kaki Anda dirawat dengan sangat baik. Pasti suami sangat menyayangi Anda. Tentu saja. Saya membawa mahar yang sangat besar saat menikah dengan keluarga Shen. Berani dia tidak menyanyi saya? Kalau begitu, Anda pasti putri dari keluarga kaya. Begini caramu belajar sopan santun. Latar belakang nyonya rumah. Bisa sembarangan kamu tanyakan? Maaf, Nyonya. Saya tidak bermaksud menanyakan. Saya benar-benar berpikir begitu. Baik penampilan maupun aura Anda. Sama sekali tidak kalah dengan para bintang film. Anda pasti wanita yang sangat beruntung. Wah, orang yang direkomendasikan Bibi ini benar-benar pandai bicara. Terima kasih, Nyonya. Oh ya, tadi kamu bilang namamu siapa? Nyonya, nama saya Lin Xingyu. Nama ini, kenapa terdengar sangat familiar, Nyonya? Suplemen Anda sudah siap. Jam 10:18, Nyonya. Saya akan mengganti air mandi Tuan terlebih dahulu. Percayalah. Baik. Untuk menjadi pemburu yang sukses, pertama-tama, jadilah mangsa yang lemah. Tuan sudah pulang, sayang. Masih 30 detik. 5. Dia datang. Siapa kamu? Tuan. Saya pelayan baru, Lin Xingyu. Apa yang kamu lakukan? Menggoda saya? Bukan, Tuan. Anda salah paham. Saya. Air mandi sudah siap. Jika tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Kamu ngapain lagi? Maaf, Tuan Shen. Ini pertama kali saya bekerja di sini. Saya masih belum terlalu familiar. Tolong, jangan pecat saya. Saya sangat butuh pekerjaan ini. Yang paling tidak bisa ditolak pria adalah wanita cantik yang bodoh dan sangat membutuhkannya. Diam saja ngapain? Ambilkan anggur untukku. Anggur Anda, Tuan. Saya lelah. Pijat saya sebentar. Tuan, saya. Jangan buat saya mengulang. Cepat. Maaf, Tuan. Saya akan mengusapnya sekarang. Tidak usah diusap. Jilat saja. Aku. Jangan buat aku mengulanginya.
Sudah. Ambil gelasnya. Lin Xingyu. Tuan. Nyonya memanggilku, aku harus segera pergi. Kumohon. Jangan beritahu Nyonya tentang ini. Kalau tidak, dia akan memecatku. Kamu tidak takut aku memecatmu? Kumohon jangan, Tuan. Aku tidak punya rumah. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Kamu yatim piatu? Sebenarnya tidak. Tapi ada yang menghancurkan keluargaku. Lin Xingyu. Tuan, Nyonya memanggilku lagi. Aku harus cepat ganti baju. Ganti di sini, atau aku akan beritahu Nyonya tentang kamu. Tuan, aku tidak punya baju untuk ganti di sini. Di dalam ada baju Nyonya. Tuan, aku akan keluar dulu. Berhenti. Kamu pakai baju Nyonya. Sangat cocok. Lin Xingwei, kamu pergi ke mana? Malam ini datang ke kamarku sendiri. Nyonya, Kamu pergi kemana? Aku mencarimu lama. aku tidak sengaja mengotori baju, jadi ganti yang baru. Kamu baru datang, jangan buat aku memecatmu. Maaf Nyonya, aku tidak akan berani lagi. Naonya, makan boa. Saat mangsa muncul, perangkap pemburu harus sudah siap. Tuan Shen, Kamu sedang apa? membuat kue. Aku lihat. Sedang mencuri makan, ya? Maaf Tuan, aku tidak akan berani lagi. Kenapa tadi malam tidak datang ke kamarku? Aku takut, jadi tidak pergi. Aku menakutkan? Tuan Shen, Nyonya Shen masih ada. Lalu siapa yang membantuku tadi malam? Jangan bicara lagi. Jika ingin tinggal di keluarga Shen, kamu harus patuh.
Tuan Shen, aku akan bawa kue ini ke Nyonya Shen dulu. Buru-buru apa? Sudah selesai? Tuan Shen, lain kali, Nyonya Shen. Rasanya enak. Kalau begitu, untuk pesta ulang tahunku nanti, kue semuanya kamu yang buat ya. Baik, Nyonya. Mulutmu kenapa? Tadi pas memanggang kue, tidak sengaja kena panas. Sebentar lagi aku mau mandi air hangat, kamu siapkan airnya. Siap, Nyonya. Xing Yu, Nyonya. Nyonya ini milikmu. bukan milikku. Nyonya, Kalau begitu, menurutmu barang kotor ini milik siapa? Jangan-jangan dia selingkuh dengan perempuan lain? Nyonya, kurasa Nyonya terlalu berpikir negatif. Semua orang di rumah Shen tahu. Tuan sangat baik kepada Nyonya. Masa mungkin dia melakukan hal seperti itu? Kalau begitu, ini milik siapa? Kurasa mungkin ini milik pelayan yang ceroboh. Salah taruh. Nyonya jangan marah. Sekarang aku bantu Nyonya buang ini. Barang kotor, buang saja. Aku segera pergi. Membuat mangsa terjebak, sekali berburu tidak cukup. Kamu siapa? Ini rumah Shen. Kamu gila? Aku adalah majikanmu. Boleh sembarangan? Tuan Shen, kenapa kamu datang? Beberapa hari ini selalu menghindariku. Kamu sengaja. Setelah pulang, aku pikir-pikir lagi, Nyonya memang sangat baik padaku. Kita tidak boleh begini lagi. Sayang, Nyonya, Tuan Shen, Nyonya datang. Tuan. Ini kaca satu sisi.
Dari luar tidak kelihatan. Bodoh kecil. Maaf Nyonya Shen, aku adalah perempuan liar yang Nyonya sebut tadi. Tadi aku lihat dia lewat sini, kok sekarang tidak ada? Sayang, Aku lelah. kamu selingkuh ya? Kamu sedang hamil. Jangan nakal. Sudah malam, cepat tidur. Tunggu. Aku tidak punya lipstik warna ini. Apalagi yang kau curigai? Kalau bukan milikmu, siapa lagi? Sudah kubilang, aku tidak punya lipstik warna ini. Hamil kok jadi bodoh? Cari sendiri. Kalau tidak percaya, cari sendiri. Baik, baik. Ini ya? Ini. Sudah cukup. Chen Tian King. Aku lihat kau sekarang seperti orang gila. Tidak bisa diajak bicara. Sayang. Wanita adalah detektif alami, sekali menemukan petunjuk tidak akan menyerah. Baik, Kemari. Siapkan satu set pakaian untukku, nanti aku mau keluar. ya. Baik. Aku mengerti. Berani merebut priaku. Aku pasti akan menemukan orang ini. Gila. HMPH. Apa yang kau lakukan? Suka sekali dengan baju Nyonya? Tuan, aku hanya merasa baju Nyonya terlalu cantik. Tidak tahan sampai. Istriku sangat galak. Memakai bajunya diam-diam. Kau tidak takut mati? Tuan,
Kumohon, jangan beritahu Nyonya, ya. Sangat takut pada Nyonya? Tidak takut padaku? Asal kau tidak memberitahu Nyonya, apa saja yang kau minta akan kulakukan. Benarkah? Apa saja? Kau lebih suka baju Nyonya? Atau lebih suka pria Nyonya? Aku tidak tahu. Coba saja pasti tahu. Shen Yanzhou. Ada apa? Di mana perempuan jalang ITU? Perempuan jalang apa? Selalu curiga. Aku hanya naik untuk istirahat sebentar. Shen Yanzhou. Di mana si perempuan liar itu? Kamu gila apa lagi? Lipstik ini bukan milikku. Aku sedang mengandung anakmu, kamu berani selingkuh di depan mataku? Kamu tidak merasa bersalah padaku? Anak. Apakah anak di perutmu benar-benar anakku? Atau anak orang lain? Apa yang kamu bicarakan? Apa yang aku katakan, kamu sendiri yang tahu. Aku turun dulu. Kalau kamu masih mau marah-marah, terserah kamu. Shen Yanzhou. Aku tidak percaya aku tidak bisa menemukan perempuan liar ini. Di mana dia? Aku tadi jelas melihat dia pergi ke arah sini. Kenapa tidak ketemu? Jangan-jangan dia tidak bohong padaku. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menemukan orang ini. Aduh! Buzang. Nyonya, astaga. Darah, banyak darah. Anak ini mungkin tidak bisa diselamatkan, Nyonya. Tian King. Yanzhou. Buzang, cepat siapkan mobil. Baik. Kaking. Kali ini, giliranku jadi Algojo. Nyonya, Kenapa kamu di sini? Dari mana kucingnya? aku juga tidak tahu. Aku tadi lihat ada kucing. Aku mau tangkap, lalu. Kamu yang ingin membunuh anakku dan Nyanyo, kan? Kamu ini? Benar-benar kamu? Bukan aku, Tuan. Ibuku dulu juga seperti ini. Jatuh dari tangga dan keguguran sampai meninggal. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Bukan aku, Nyonya. Percayalah padaku. Benar-benar bukan aku. Tuan, mobil sudah siap. Lin Xingyu,
Harap kamu tidak membohongiku. Nyonya. Tentu saja tidak bohong. Ibuku tewas karena dia. Yuiwe nakal lagi, kamar berantakan. Tidak apa-apa. Nyonya Lin, Anda sangat beruntung. Yuiwe sangat pintar. Sekarang, Anda hamil anak laki-laki. Lengkap sudah anak perempuan dan laki-laki. Benar-benar pemenang hidup. Yuyu selalu ingin adik. Sekarang, dia pasti senang. Kalau baju saya turun dulu. Baik. Ah? Nyonya. Chen Tianqing. Selamat datang di neraka yang kubuat khusus untukmu. Dokter, anak saya mana? Maaf Nyonya Shen, anaknya tidak tertolong. Apa katamu? Yanzhou, anakku di. Perutku baik-baik saja. Kok bisa jatuh sedikit langsung hilang? Dokter, tolong selamatkan anakku. Iya, King. Tolong selamatkan dia. Tenang dulu. Maaf Nyonya Shen, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Nyonya Shen, istirahatlah yang cukup. Tuan Shen, mohon ikut saya untuk mengurus administrasi. Lin Xingyu. Nyonya, saya sudah memasak bubur untuk Anda. Mari, saya bantu Anda bangun. Kau yang membunuh anakku. Kau tahu aku takut kucing. Tapi sengaja memasukkan kucing ke kamar. Kau sengaja ingin aku keguguran. Benar, kan? Nyonya, kondisi Anda masih lemah. Dengarkan penjelasanku. Pelan-pelan, berbaringlah dulu. Nyonya, karena kau sudah tahu, maka aku tidak akan bersembunyi darimu. Kucing itu memang sengaja kumasukkan. Benar-benar kau? Siapa sebenarnya kau? Kenapa kau ingin mencelakanku? Nyonya, aku justru sedang membantu Anda. Membantu? Membantu APA? Nyonya, aku yang meminta bantuan Xingyue. Aku tidak sengaja mendengar suami ingin mengambil DNA dari anak dalam kandunganmu. Xingyue adalah keponakan bibimu. Kupikir bisa dipercaya, jadi kuminta dia lebih sering mengawasi dan memperhatikan. Apa yang kau lihat? Malam itu, Anda tertidur. Tapi aku melihat seseorang mencuri-curi masuk ke ruang kerja suami. Istriku berselingkuh. Ini data Nyonya, kamu periksa dulu. Siapa ayah anak ini? Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Aku tidak peduli dia bersama siapa. Asalkan ada bukti yang jelas. Hanya dengan dia jatuh miskin dan terhina. Keluarga Shen baru benar-benar milikku. Serahkan semuanya padaku. Bos Shen, tenang saja.
Aku tidak menyangka tuan yang biasanya sopan bisa melakukan hal seperti ini. Nyonya, aku bisa bantu dan aku serius. Sebenarnya anak itu tidak ada, aku hanya membantumu. Menyembunyikannya saja. Asalkan tuan tahu anakmu hilang, maka kamu akan kehilangan senjata. Kenapa kamu membantuku? Untuk uang? Kalau untuk uang, untuk dapatkan yang kamu mau. Katakan, apa tujuanmu membantuku? Jadi selingkuhannya? Aku tidak sebodoh itu. Kamu istrinya saja diperlakukan seperti ini. Aku tidak percaya padanya. Lalu, apa yang mereka inginkan? Aku baru dengar seseorang bilang pada tuan, darah vena ibu hamil. Bisa tes hubungan darah. Oh, tadi aku lihat tuan pergi ke lab forensik. Sepertinya mau mencocokkan sesuatu. Tadi perawat sudah ambil darah. Shinyanjo pasti pergi tes DNA. Kalau dia dapatkan senjataku, rencanaku. Tidak bol, sama sekali tidak. Nyonya, tenang, aku bisa bantu, Nyonya. Sepupuku kerja di lab forensik sini. Mungkin bisa membantumu. Kamu mau berapa? 50 juta. Kamu gila uangnya? Orang yang punya keinginan lebih mudah dikendalikan. Keserakahan adalah topeng terbaik. Tidak ada cara lain. Aku mau kuliah di luar negeri, butuh uang ini. Baik. Aku bisa kasihmu 1 juta dulu. Tapi, kamu harus pastikan semuanya berjalan lancar. Kalau tidak, meskipun aku selingkuhan, akan kutarik kamu bersama. Nyonya, tenang saja. Aku pasti akan menyeretmu ke neraka. Nona, hati-hati dalam segala hal. Tenang saja. Tuan, Laporannya sudah keluar. Nyonya, Kenapa kamu keluar? Dokter menyuruhku keluar jalan-jalan. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Semua indikator normal, hanya sedikit anemia, istirahat yang cukup. Jangan selalu berpikir yang aneh-aneh. Jaga baik-baik Nyonya. Hem. Nyonya, Shenyanyo ternyata sedang menyelidikiku. Mulai hari ini, kamu bantu aku mengawasinya. Nyonya, aku canggung. Kenggang. Menurutku, justru cocok. Chen Tianqing, ini kamu yang cari masalah. Baik Nyonya, aku bantu Nyonya istirahat dulu ya.
Tuan, kamu sudah pulang. Kamu sedang apa? Nyonya mau makan mie malam ini? Aku sedang membuat adonan. Ada untukku? Kalau Tuan mau, tentu ada. Wajah ini memang sangat menipu. Tapi, sayang sekali. Tuan, kamu bicara apa? Kucing itu, kamu yang pelihara? Kamu juga yang melepaskannya masuk. Xiaoqi, kalau sudah kenyang sembunyilah. Jangan sampai ketahuan orang lain, tunggu sampai waktunya dibutuhkan. Baru keluar, oke? Kamu membuat istriku keguguran? Pikir aku akan membiarkanmu? Tuan, Nyonya jatuh dari lantai atas kali ini, memang ada hubungannya denganku. Aku rela dihukum, pukul aku saja. Kamu merasa tidak adil? Aku tidak melakukan tugas Nyonya dengan baik. Semua salahku. Perintah Nyonya. Nyonya menyuruhku memelihara Xiaoqi, taruh di kamar. Tidak boleh ketahuan siapapun. Semua karena aku canggung. Chen Tianqing takut kucing. Mana mungkin menyuruhmu memelihara, apalagi melepaskannya masuk. Itu semua rencana Nyonya, aku tidak berani menebak. Sampai kapan kamu akan berpura-pura? Apa? Mendekatiku dengan segala cara. Untuk bukanlah membalas dendam pada Chen Tianqing? Karena target kita sama, lebih baik. Bagaimana kalau kita berbisnis? Setuju. Laporan tes itu bermasalah. Nanti tunggu aku di kamarku. Nona, Tuan sudah menyelidiki Nyonya. Kenapa tidak langsung memberitahunya bahwa anak itu bukan miliknya? Di mata orang seperti Shen Yanyo, kekuasaan jauh lebih penting daripada uang, kita harus membuatnya tahu. Seperti apa sebenarnya Chen Tianqing? Baru dia akan merasa terancam. Anda benar. Pergi, panggil Chen Tianqing untukku. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Apa ini, Tuan? Hukuman yang sudah disepakati. Kamu lupa? Kalau begitu, Tuan, pukul aku saja. Aduh. Menggemaskan sekali. Mana tega aku memukulmu. Nyonya, Anda akhirnya kembali. Belakangan ini selalu ada suara aneh dari kamar tidur. Jangan-jangan ada hantu. Manusia atau hantu? Lihat saja nanti. Kalian sedang apa?
Shenyanyo, aku terbaring di rumah sakit. Kamu malah berselingkuh dengan wanita ini. Pantaskah kamu melakukan ini padaku? Selingkuh apa? Hanya bercanda dengannya. Dan kamu memakai bajuku, menggoda suamiku di sini. Aku sudah baik padamu, wanita seperti kamu. Aku tidak, Nyonya, aku. Masih bilang tidak? Chen Tianqing, sudah cukup ributanmu? Sekarang kamu melindungi wanita ini. Masih bilang kalian berdua tidak ada hubungan? Gila apa? Mana mungkin aku selingkuh dengan seorang pembantu? Lebih baik begitu. Nanti aku yang akan menghajarnya. Jangan ikut campur. Xingyue, kerja bagus. Semua berkat ajaran Nyonya. 2 hari ini aku menyuruhmu menggoda Shenyanyo. Tujuannya untuk menemukan wanita liar di sekitarnya. Ada yang ketemu? Tuan cuma main-main aja sama aku. Menurutku dia masih sangat mencintai Nyonya. Nggak ada cewek lain yang terlihat di sekitarnya. Kamu? Memang cantik, tapi tetap aja cuma pembantu. Shenyanyo, buat dia juga cuma main-main aja. Jadi, kamu harus lebih maksain usaha ke dia. Cepetan cariin bukti yang aku mau. Tapi aku cuma mau melayani Nyonya. Suruh kamu merayu dia, itu udah ngangkat derajat kamu. Kira-kira kamu bisa naik kelas? Nggak berani, Nyonya. Nyonya baik banget sama aku. Kalau ada niat lain, aku rela mati mengenaskan. Paling tahu diri. Kalau udah ketemu bukti, langsung kabarin aku. Nyonya, kayaknya Tuan nggak percaya. Oh, Tuan. Aku tahu Tuan cuma main-main. Lain kali jangan gitu lagi. Kamu marah sama aku? Aku nggak berani. Tuan sama Nyonya kan satu keluarga, aku cuma pembantu. Kalau kamu mau, kamu juga bisa jadi nyonya. Masa sih? Chen Tianqing percaya banget sama kamu. Aku mau kamu awasin dia. Aku perlu tahu aktivitasnya tiap hari. Cewek licik itu, orang yang dikirim sebelumnya semuanya ketahuan. Cuma Zhang Ma yang boleh dekat-dekat. Akhirnya ada Lin Xingyu. Ia harus dimanfaatin. Nyonya baik banget sama Tuan, memangnya kenapa? Kamu ini masih terlalu polos. Chen Tianqing udah lama selingkuh. Masa sih? Nyonya kan lagi hamil. Anak dalam kandungannya bukan anakku. Jangan bilang siapa-siapa. Boss Shen, aku Jerry. Penyakit ini di dunia nggak ada obatnya. Bagaimana kalau Tuan dan Nyonya adopsi anak aja? Pergi. Baik. Jadi soal dia keguguran, aku nggak nyalahin kamu. Aku malah mau berterima kasih. Tapi Apa? Tapi aku belum menemukan buktinya. Kalau bisa menemukan bukti perselingkuhannya, dia bisa diusir tanpa mendapat apa-apa. Pertimbangkanlah. Ada apa? sayang, aku sangat merindukanmu. Bukannya sudah bilang, aku ada usaha hari ini. Tidak bisa pulang. Zhao Yiran, sekretaris Shen Yanyo, berasal dari keluarga kaya dan dicintai orang tua, tapi jadi pelakor demi cinta. Ayahnya, Zhao Xiong, juga salah satu investor kali ini, bisa dimanfaatkan. Sudah pertimbangkan? Asalkan kamu setuju, posisi Nyonya Shen akan jadi milikmu.
Tuan, aku mau mencoba. Ikan semakin mendekat, perlu umpan yang lebih kuat. Selama 2 hari ini di dekatnya, ada yang kamu temukan? Ada yang namanya Xiaoyan. Menelpon Tuan. Lalu, Dia memanggil Tuan, sayang. Tuan menerima telepon lalu pergi. wanita ini akhirnya menunjukkan ekornya. Kenapa kemarin tidak memberitahuku dan membiarkannya bertemu wanita ini? Nyonya, maaf, aku benar-benar tidak bisa menghentikan Tuan. Benar juga, kamu hanya seorang pembantu, mana bisa menghentikannya. Sudah tahu siapa Zhao Yiran ini? Ya. Sekretaris baru Tuan. Kelinci saja tidak makan rumput di dekat sarangnya. Baik. Hari ini kamu ikut denganku. Untuk menemui Zhao Yiran ini. Berani-beraninya merebut suamiku, Chen Tianqing. Lihat bagaimana aku menghajarnya. Sekarang dia pasti sedang rapat, tidak ada waktu lihat HP. Kirim pesan, nanti bisa cari alasan. Kamu Zhao Yiran, kan? Iya, kamu siapa? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku istri bos Shenmu. Masa tidak tahu? Oh, jadi Anda Nyonya Shen. Kebetulan sekali. Bos Shen sedang rapat. Anda tunggu di luar dulu saja. Nyonya, banyak orang yang melihat. Kamu mau apa? Sebagai sekretaris bos Shen, aku tidak bisa membiarkan orang sembarangan masuk. Ja? Aku kasih muka ya. Dari dulu aku udah ngerasa, sekretaris Zhao dan bos Shen, hubungannya agak dekat, sekarang kelihatan. Ini adegan istri lawan selingkuhan. Apa bos Shen Mu ngajarin kamu? Selama kita berdua belum cerai, hartanya juga ada bagianku. Berani-beraninya kamu lancang, atau kamu belajar hal lain. Tenaga Nyonya Shen lebih ringan dari yang dibayangkan. Seperti tenaga Nyonya yang gak bisa nahan pria. Nyonya, dia cuma mau bikin masalah makin besar. Nyonya tenang. Besar ya besar, aku mau semua orang di perusahaan tahu. Apa akibatnya berani merebut priaku? Nyonya, Kamu gila ya? Gimana? Enak dingin? Ini akibatnya berani tantang aku. Nyonya, buka pintu. Tenang Nyonya. Gimana ini? Laporkan polisi? Jangan ikut campur, itu kan istri bos. Oh ya Zhao Yiran, bos Zhao. Kebetulan hari ini ke perusahaan buat bahas proyek. Kamu beritahu, jangan sampai dewa-dewa berkelahi. Kita manusia biasa yang kena getahnya. Sekalian bawa kunci kamar mandi. Makasih. Mau panggil Shen Yanyo ya? Kamu pikir dia bakal berantem sama aku? Buat kamu si bajingan? Aku dan Shen Yanyo saling mencintai, kamulah selingkuhan yang gak dicintai. Masih berani keras kepala, gak dicintai ya? Sini, aku lihat. Keahlian apa? Bisa bikin pria tergila-gila. Ternyata emang perempuan. Shen Yanyo suka ngecap di kamu. Ya? Oak. Aku kasih yang lebih jelas. Biar semua orang di perusahaan tahu.
Kamu sampah yang gak diinginkan keluarga Shen. Chen Tianqing. Pantas Shen Yanyo bilang, kamu anjing gila. Apa katamu? Shen Yanzhou berkata, kamu cuma vas bunga yang sombong. Kalau bukan karena permintaan ayah Shen, dia bahkan takkan melirikmu. Dasar perempuan. Terima kasih. Nyonya, Yiran, Ayah, kamu kenapa? Boss Xiao. Pergi. Nyonya Shen. Wah, hebat sekali kamu ya. Boss Zhao. Kami hanya bercanda. Bercanda? Bercanda sampai segitunya? Yanzhou. Yiran masih seperti anak kecil. Aku menuruti keinginannya untuk berlatih di Shen Group. Tapi sekarang, mendapat perlakuan seperti ini, kurasa. Kedua perusahaan kita tak perlu bekerja sama lagi. Ayo pergi. Bos Zhao. Bos Zhao, Bos Zhao. Kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Dia yang memprovokasi duluan. Kamu tidak tahu apa yang dia katakan. Diam. Kamu berani memukulku demi orang itu? Itu Xiao Jianguo dari Tianqi Group. Proyek 300 juta, sebentar lagi mau ditandatangani. Sekarang semuanya hancur karena kamu. Menurutmu uang lebih penting daripada aku? Memang iya. Kamu pikir aku menikahimu untuk apa? Hubungan kita. Semua orang tahu, bukan? Cepat pergi minta maaf ke keluarga Zhao. Kalau tidak, kamu juga takkan aman. Mau aku minta maaf? Lebih baik aku mati. Nyonya. Chen Tianqing, balasanmu sudah dimulai. Perempuan gila itu sedang emosi. Tidak tahu aturan. Sakit tidak? Kenapa kamu tidak bilang kalau dia datang hari ini? Tuan, aku sudah kirim SMS. Mungkin waktu itu Tuan sedang rapat, tidak melihatnya. Tuan Shen, Nyonya sudah datang ke perusahaan. Aku salah paham. Kalau kejadian seperti ini terulang lagi, pastikan beritahu saya segera. Mengerti? Ya, Pulanglah, jelaskan. Pak, saya pergi dulu. Sekarang baru takut? Tadi di kantor, kenapa terus menghalangi saya? Apa kau juga membantu orang ITU? Katakan, apa kau juga membantu wanita ITU? Nyonya, saya tidak. Saya hanya tidak ingin Nyonya mendapat masalah yang tidak perlu. Masalah? Urusan bisnis Tianqi yang jelek itu, hilang pun tidak apa. Shen Yanyo berani untuk orang itu. Dia berani memukul saya. Benar-benar mengira bos Shen menghargainya. Sampai bisa menginjak kepala saya. Nyonya, hati-hati ada yang mendengar. Taki di APA? Keluarga Shen pasti akan menjadi milik anak saya. Mana anak saya? Bawa saya bertemu anak saya. Nyonya, sudah larut, si kecil sudah tidur. Dan suasana hati Nyonya tidak stabil sekarang. Apa kau mengajari saya? Saya akan bawa Nyonya sekarang. Hari ini saya akan bawa anak saya pulang. Besok, saya akan bawa dia bertemu Direktur Shen.
Nyonya, Anda sudah kembali. Ini adalah keluarga Lin. Ternyata kau tidak melupakan keluarga Lin kami. Bahkan rumah tua ingat dengan jelas. Kenapa anak saya ada di sini? Nyonya, bukankah Anda bilang ingin mencari lingkungan yang baik untuk sang pangeran? Kebetulan tempat ini sedang dijual, saya berinisiatif mengatur masuk ke sini. Ada apa dengan sini? Nyonya, ada apa? Pelanggan. Malu APA? Pelankan suara, jangan sampai Yuyu dengar. Baik, jangan sampai Yuyu lihat. Buang ini. Ya, Chen Tian King, semua ini akan saya kembalikan padamu. Bawa saya bertemu si kecil. Nyonya, sebelah sini. Nyonya, si kecil di sini. Sayang, akhirnya Mama bertemu denganmu. Kalau begitu Nyonya, saya akan ambilkan air dulu. Anda temani si kecil saja. Oh ya, Nyonya dan si kecil, istirahatlah yang baik. Pergi. Sayang, kamu sudah menderita selama ini. Besok ibu akan membawamu menemui ayah kandungmu. Begitu ayahmu, Shen Group akan menjadi milikmu. Sama-sama anak Shen The Bank. Kenapa hak warisnya harus jadi milik Shen Yanyo? Ibu pasti akan merebut kembali semua yang menjadi hakmu. Lin Xingyu, kamu berani sekali. Berani pura-pura patuh tapi diam-diam melawan. Membantunya menyembunyikan anak itu dariku. Meski ada dugaan anak Chen Tian King bukan milik Shen Yanyo. Kamu sangat tidak patuh. Kamu sangat mengecewakanku. Aku memberikan begitu banyak kepercayaan padamu. Tapi kamu malah mengkhianatiku. Aku beri kamu kesempatan untuk menjelaskan. Tuan, aku tidak mengkhianati Anda. Kalau aku mengkhianati Anda, aku tidak akan mengirim SMS pada Anda hari ini. Lalu kenapa anak itu bisa ada di sini? Sebaiknya kamu beri aku jawaban yang memuaskan. Aku sengaja melakukannya. Sengaja? Kenapa? Kalau masalah anak ini terbongkar, Nyonya akan bertindak tanpa ragu. Menyerang kita kembali, itu tidak menguntungkan bagi kita berdua. Reaksi Nyonya terhadap anak itu hari itu
Aku merasa ada yang tidak beres. Aku ingin memberitahu Anda, tapi aku tidak berani menebak pikiran Anda. Hanya bisa menuruti Nyonya. Sembunyikan anak itu dulu. Maksudmu? Ini demi kebaikanku? Kenapa kamu membantuku? Aku sangat tahu siapa yang berkuasa di keluarga Shen. Aku salah menuduhmu. Kamu memang sangat bijaksana. Lin Xingyu. Pantas dulu dia bilang agar aku menikahi wanita ini. Kupikir tujuannya adalah harta di tangannya, ternyata tidak. Dia ingin menjadikanku kambing hitam, lebih baik aku manfaatkan situasi ini. Begitu dapat hak waris, semuanya akan kuatur. Jangan beritahu dia kalau aku datang hari ini. Lanjutkan tugasmu. Nyonya, tadi Anda memanggil saya? Kemana saja kamu selama ini? Oh, aku belum terlalu familiar dengan rumah ini. Jadi agak lama. Nyonya, aku akan segera menghibur tuan muda. Xingyu. Aku ingat di resume kamu tertulis, kamu bisa main piano. Cuma sedikit saja. Mainkan satu lagu untuk Takadanga. Aku tidak mau mempermalukan diri di depan Nyonya. Aku suruh kamu main. Apa dia melihat sesuatu? Ya. Maingon Mephisto Waltz No. Ethan? Teknik jari seperti ini pasti dilatih secara profesional. Nyonya, sudah lama tidak main, jari-jariku kaku dan lupa. Kamu main bagus. Aku ingat kamu bilang. Kamu besar di panti asuhan, bagaimana bisa main piano? Ada guru relawan di panti asuhan yang mengajarkanku. Guru relawan itu cukup hebat. Kamu juga cukup hebat. Take it alami. Nyonya, jangan mengolok-olokku. Beberapa oktav berturut-turut, demainkan begitu langkar. Hampir hanya orang yang dilatih secara profesional yang bisa main sebaik ini. Tidak, lagu ini ibuku suka dengar. Waktu kecil sering latihan, jadi lancar sendiri. Mephisto, melambangkan godin dan kejahatan. Kenapa, hubungan orang tuamu tidak baik? Ayahmu selingkuh? Ini semua karena kamu. Aku juga tidak tahu. Ayahku meninggal sejak lama. Main piano, mengangkat kelingking, bagaimana menjelaskannya? Kebiasaan ini bukan milik orang biasa. Guru Cheng, hari ini aku latihan lagu ini, bagus tidak? Mainnya sangat bagus, tapi wei. Main piano tidak bolong kelingking. Kalau kali ini, apakah aku ada kemajuan? Hari ini kemajuanmu sangat besar, nada yang salah kemarin. Sudah semua diperbaiki, dan ritme lebih stabil. Kalau begitu, Yuiwe mau belajar lagu yang lebih hebat. Mau lagu apa? Mephisto Waltz. Seperti bintang jatuh dari langit. Guru Cheng, aku menemukan rahasia kecilmu. Oh, rahasia apa? Waktu main piano, kamu juga suka angkat kelingking. Ini kebiasaan buruk, Yuiwe jangan ikut guru. Tidak, aku mau ikut, biar bisa menunjukkan. Aku adalah murid Guru Cheng. Yeye sangat manis.
Lin Xingyue, kamu sebenarnya siapa? Nyonya, waktu kecil aku tidak punya kebiasaan ini hanya karena dulu cedera. Lalu kelingkingku tidak bisa ditekuk. Ada apa dengan ini? Tidak apa-apa, rapikan saja ini. Baik. Kau merayu ayahku di usia 20 tahun, menghancurkan keluargaku. Sekarang aku 20 tahun, giliran keluargamu yang hancur. Nona, biar aku yang urus ini. Lihat, kau sampai terluka. Aku sudah terbiasa. Tak kusangka di hidupku, aku bisa kembali ke keluarga Lin. Sayang sekali, nyonya yang baik hati. Di usia muda sudah dihancurkan oleh Chen Tianqing. Dan dikhianati. Ibu, tunggu sebentar lagi hampir selesai. Ayah. Aku bawa cucu untuk menjengukmu. Bagaimana kabar Tuan akhir-akhir ini? Ayah tua belakangan ini lebih segar. Sudah kubilangkan, keceriaan anak ini membawa berkah. Kalau tidak ada urusan, kau boleh pergi. Baik. Cepat, biar aku gendong. Beberapa waktu lalu bukannya kau bilang keguguran. Anak ini hilang? Itu karena aku tahu ya Nyo. Sepertinya sadar anak ini bukan. Sudah diberi nama? Belum, ini menunggu ayahnya memberi nama. Menurutku, lebih baik namanya Xiu Yuan. Nama yang bagus, jadi Xiu Yuan saja. Lihat, anak ini sangat akrab denganmu. Wajar, ayah dan anak memang dekat. Dar de Jingku, lihat, dia pegang tengenku. Ini sup yang kusiapkan khusus untukmu. Kesukaanmu. Baik. Kalau begitu, bukankah kau juga harus menyiapkan sesuatu? Untuk Xiu Yuan? Penerus keluarga Shen ini. Sudah kuputuskan untuk Yan You. Bahkan jika aku pergi, kau dan Xiu Yuan akan tetap aman. Tapi Xiu Yuan juga anakmu. Dia masih sangat kecil. Lambat laun, seluruh keluarga akan menjadi miliknya. Kau juga benar. Kau juga lelah, istirahatlah lebih awal. Aku gendong lagi sebentar. Aku bawa anak ini pergi dulu. Pastikan semuanya bersih. Jangan sampai ketahuan. Tunang saja, kamu sudah memberinya banyak. Jantungnya hampir tidak bisa bertahan, dia punya penyakit kardiovaskular. Ini wajar. Tidak ada yang akan curiga. Kakak sepupu, obat yang kamu berikan kemarin, siapkan lagi untukku. Untuk siapa? Aku lihat dosisnya dulu. Shenenyo, kamu masih belum menyerah. Hak waris harus jadi milikku. Siapa yang menghalangi jalanku, harus mati. Ibu pasti akan memberimu semua yang seharusnya kamu dapatkan.
Xingyu, Nyonya, kamu punya pacar? Nyonya, saya tidak punya. Enggak. Laki-laki tidak ada yang baik. Mereka hanya pantas jadi battle kaitan untuk kita. Nyonya, Xingyu tidak mengerti hal ini. Nanti kamu akan mengerti. Pergi sekarang. Baik. Nona. Chen Tianqing selama ini, semua kekayaan yang dia kumpulkan, semuanya dari laki-laki. Semua laki-laki yang pernah berhubungan dengannya, akhirnya mati secara misterius. Sekarang, dia mungkin akan bertindak terhadap Tuan. Menggali kuburannya sendiri. Chen Tianqing. Waktumu tidak banyak lagi. Yanzhou. Selama aku hamil ini, hubungan kita tidak dekat lagi. Kamu menyalahkanku. Aku tidak, aku yang salah. Aku yang salah karena saat hamil, sifatku buruk. Sekarang, anaknya sudah tidak ada, aku merasa bersalah padamu. Bagaimana kalau kita punya anak lagi? Kita suami istri. Tidak ada yang tidak bisa diatasi. Aku minta maaf padamu. Jangan minum. Tuan, anggur ini tidak boleh diminum. Siapa yang menyuruhmu masuk? Kamu tidak tahu aturan? Ada apa? Anggur ini bermasalah. Kamu ngomong apa sih? Apa aku terlalu baik sama kamu? Nyonya. Bukan aku. Sudah cukup. Yanzhou, kamu percaya padanya? Kamu mencurigaiku? Minuman ini tidak mungkin bermasalah. Apa minuman ini benar-benar bermasalah? Minum saja, kamu akan tahu. Kamu benar-benar mencurigaiku? Tuan, Anda salah paham. Minuman ini hanya tidak didinginkan. Sudah rusak saja. Hanya saja. Nyonya tidak tahu. Bagaimana mungkin Nyonya ingin menyakiti Tuan? Pasti hasil tesnya salah. Tidak ada kesalahan dalam tes. Zat dalam minuman ini yang ringan bisa membuat sesak napas. Yang parah bisa menyebabkan gagal jantung. Jika diminum segelas ini, Nyonya apa? Orang yang biasanya begitu lembut. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tak disangka Chen Tianqing. Begitu membenciku. Mungkin orang tua itu mengatakan sesuatu padanya. Memaksanya nekat. Tuan, Anda pasti akan memaafkan Nyonya, kan? Ini salahku. Aku yang membuat Anda dan Nyonya menjadi renggang. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan menyalahkan diri sendiri. Dia ingin membunuhku. Kamu yang menyelamatkanku. Aku berhutang nyawa padamu. Aku akan membalasmu. Tuan. Shen Yanyo, sudah waktunya untuk bertindak terhadap Chen Tianqing. Ngomong-ngomong, belakangan ini. Apakah kamu lihat?
Zhang Yanqing berhubungan dengan orang yang mencurigakan? Sepertinya tidak ada yang khusus. Suatu hari, ketika Nyonya keluar dari rumah tua, dia berbicara lebih lama dengan seorang dokter. Orang ini, Ya, dia. Dokter utama ayahku. kami menemukan bahwa dia adalah kerabat jauh Nyonya. Sepertinya ayahku sakit parah. Berhubungan dengannya. Pergi ke rumah tua. Debang, kamu ingin mengatakan apa? Dokter, Dokter tidak ada. Katakan saja padaku. panggil dokter. Shundebang, kamu terlalu kejam. Kamu ini pria tua yang bau asam. Aku sudah mengikutimu begitu lama. Aku bahkan melahirkan anak untukmu. Kamu sama sekali tidak punya belas kasihan padaku. Debang, kamu tahu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Asal kamu tanda tangani perjanjian ini. Berikan hak waris pada anak kita. Aku pasti akan merawatmu sampai akhir hayatmu. Aku beritahu kamu. Aku Chen Tianqing, seumur hidupku. Tidak pernah tidur dengan pria yang merugi. Tanda tangan. Jujur saja, penyakitmu ini juga ulahku. Kalau tidak mau mati, tanda tangan saja. Kalau tidak, Shui Yuan dan Chen Yanzhou. tidak ada yang akan selamat. Aku akan membuatmu punah. Kalau kamu tanda tangan, kita bisa bicara baik-baik. Nyonya Zhang mana? Di kamar tuan. Selesai. Ayah. Suamiku, kenapa kamu datang? Ayah. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tadi dia baik-baik saja. Shenyanzhou, kamu hilang. Chen Tianqing. Kalau kamu jujur jadi Nyonya Shen, aku masih bisa. Tutup mata, tapi kamu seharusnya tidak. Tidak boleh berani macam-macam dengan keluarga Shen. Tuan, tenanglah, ini bisa berakibat fatal. Aku belum bisa mati sekarang. Pergi kau. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Shenyanyo, kamu ini hanya seorang pembantu, bisa membuatmu tergila-gila. Ya, Xing Yu hanya berdiri di sampingku. Aku sudah merasa gatal hati. Tidak sepertimu, telanjang pun hanya membuatku jijik. Seseorang. Ikat dia. Lin Xingyu, Kamu sudah lama bersama Shen Yanyo. berselingkuh, kamu berani memanfaatkanku. Mencari muka di dua sisi. Nyonya, kamu tahu, Tuan adalah pria yang baik. Wanita, Bukan aku yang bilang, kamu sudah berusaha begitu lama. Masih ada tenaga? Bukankah ini semua yang kau ajarkan padaku? Laki-laki hanyalah batu loncatan kita. Kalau begitu, batu loncatanku, pinjam dong. Pasti gak apa-apa kan? kau pikir jadi Nyonya Shen itu mudah? Meskipun Chen Yanzhou tidak mencintai Meskipun dia membenciku, posisi ini takkan pernah jadi milikmu. Tuan Shen peduli dengan reputasi. Kau membunuh ayahnya. Dia masih mau menahanmu. Menjagamu sampai akhir hayat. Kau tidak bodoh. Meskipun kau berselingkuh dengan Shen Yanyo. Lalu apa? Kau cuma salah satu dari banyak selingkuhannya. Begitu dia bosan, kau bisa dibuang kapan saja.
Apa yang kau lakukan? Tapi aku takkan membiarkanmu. Chen Tian King, kau harus mati. Apa maksudmu? Nyonya, aku memang salah sebelumnya, tapi aku tak bisa menahan perasaan. Aku jatuh cinta padanya, Bodoh. tapi hatinya hanya untukmu. Selama kau ada, aku takkan pernah mendapatkannya. Nyonya, pergilah, baik. Jangan pernah kembali. Kau pikir tanpa aku, Sensia padamu? Aku tak peduli. Asalkan bisa berada di sisi Tuan Shen. Aku sudah bahagia. Nyonya, kumohon, serahkan Tuan padaku. Boleh tidak? Asalkan aku bisa keluar dari sini dengan hak waris. Perusahaan Shen akan jadi milikku dan anakku. Chen Tian King, kau serakah sekali. Masa mau melewatkan kesempatan emas ini? Baik. Aku setuju. Ayo pergi, Nyonya. Nyonya, tasmu. Aku sengaja bawa kembali. Mak Zhang sudah menunggu di bawah. Ayo pergi. Kerja bagus. Menurutmu besok di rapat direksi, dia akan datang? Dia pasti datang. Harus datang ya, Chen Tian King. Nyonya, Anda sudah menderita. Minumlah sup hangat. Mac Jong. Untung ada kamu. Setelah aku melewati ini, aku pasti tidak akan menyanyiakanmu. Nyonya, Anda bercanda. Ini adalah kewajibanku. Minumlah sup hanya selagi hangat. Nyonya, istirahatlah yang baik. Aku akan keluar dulu. Nona, dia sudah minum obatnya. Efeknya akan segera terasa. Ibu, tunggu aku. Tian King. Tianchen. Bukankah kamu sudah mati? Sepertinya obatnya bekerja. Tianqing, aku sebentar lagi melahirkan. Setelah anak keduaku lahir, kamu akan menjadi guru pianonya lagi. Ya? Bagaimana mungkin? Aku sudah membunuhmu. Aku sudah mendorongmu jatuh dari lantai atas. Dan kamu tewas. Anakmu sudah tidak ada lagi. Enak. 20 tahun yang lalu kamu membunuh. Kemudian Lolin meninggal secara tidak sengaja. Bagaimana dia meninggal? Dia juga kubunuh. Dia pikir aku mencintainya sebagai manusia. Bagaimana mungkin? Aku hanya mencintai uangnya. Tanpa uang, bagaimana mungkin aku mau bersamanya? Yang kutanyakan adalah bagaimana dia meninggal. Aku mengambil semua uangnya. Properti, dan bahkan meminjam 10 juta atas namanya. Dia tidak bisa membayarnya. Dia ingin aku membantunya. Mimpi. Kamu tahu tidak? Orang mati, hutang lunas. Jadi aku membunuhnya. Aku tidak tahu dia bisa mati begitu mudah. Aku hanya mendorongnya pelan-pelan dan dia mati. Dia pantas mati. Kamu juga pantas mati. Kalian semua pantas mati.
Kenapa kamu tidak mati? Aku akan membunuhmu. Anak-anak. Dewan Direksi. Aku harus pergi ke Dewan Direksi. Buzang. Ketua grup Shen sudah meninggal, seharusnya digantikan oleh putra kandungnya. Kamu ini anak angkat. Mana mungkin punya hak waris? Sebelum meninggal, ketua Shen yang tua ini tidak meninggalkan seperkara pun. Shen Yanzhou. Setidaknya dia adalah anak angkat. Menurutku dia hanya anak haram. Tapi kakek Chen tidak memberikan perintah, dia juga tidak memiliki status sebagai ahli waris yang sah. Apa haknya menjadi ketua baru? Kalau begitu, apakah kalian benar-benar membutuhkan bukti hak waris? Hak waris. Aku punya. Anakku adalah anak Shen Debang. Perusahaan ini seharusnya dipimpin oleh anakku. Apa yang kau bicarakan? Lihat baik-baik, hitam di atas putih, perusahaan ini, ahli waris di masa depan, adalah milik anakku. Shen Yanzhou. Kau berusaha keras mencegah, tapi akhirnya kau tetap kalah. Yang menang di akhir hanyalah anakku. Chen Tianqing, semakin tinggi kau memanjat, jatuhnya akan semakin menyakitkan. Benar juga. Tanda tangan di kontrak ini benar-benar tulisan tangan almarhum Shen. Anaknya baru berusia 1 tahun. Apa mungkin kalian ingin seorang bayi yang memegang kendali grup? Anak angkat ini mewarisi, kan? Baiklah. Tepat dengan kesempatan ini, aku juga ingin melihat niat para pemegang saham. Baiklah, karena Shen Yanyo sudah bilang. Mari kita putuskan dengan voting. Aku mendukung Chen Tianqing. Aku mendukung Shen Yanyo. Aku juga mendukung. Kau sudah lihat. Aku punya hak waris. Shen Yanyo, jangan melawan lagi. Anakku, itulah yang diinginkan banyak orang. Gunakan otakmu. Dia hanya anak angkat tanpa hak waris. Kau tidak benar-benar berpikir dia nanti akan menjadi ketua kita, kan? Shen Yanzhou, cepatlah bangun dari kursi itu untukku. Kursi itu milik anakku, dan juga kau. Kau pikir dengan mendekati Shen Yanyo, kamu bisa menjadi nyonya keluarga Shen. Aku bertahu kamu, dia tidak mencintaku, tapi dia juga tidak mencintaimu. Daripada memegang pria, lebih baik memegang kekuasaan. Nyonya, kekuasaan ini sepertinya tidak bisa kamu pegang. Apa maksudmu? Masuklah. Shen Yanzhou, APA maksudmu? Chen Tianqing. Kamu tidak benar-benar berpikir, hanya dengan beberapa lembar kertas tua itu bisa memiliki seluruh Shen Group, kan? Shen Yanyo, kamu sangat berani. Kami semua ada di sini. Apa, kamu ingin naik paksa? Shen Yanzhou, APA sebenarnya maksudmu? Nyonya, hal-hal yang kamu lakukan, tidakkah kamu merasa bersalah? Aku seorang wanita, apa yang harus aku rasakan bersalah? Justru kamu. Wanita ini, sampai sekarang masih di samping Shen Yanyo. Apakah kamu sangat berusaha diranjang? Diam. Sampai sekarang, kamu masih membela wanita ini. Sepertinya, kamu benar-benar tidak sedikit berusaha. Usahaku jauh tidak seperti nyonya. Tidak mungkin, aku sudah membunuhmu. Aku jelas-jelas mendorongmu jatuh dari lantai. Anakmu sudah lama hilang. Kamu membunuh. Bahkan jika aku membunuh dan membakar, apa?
Aku punya hak waris. Anakku adalah calon direktur masa depan. Gila, jangan harap aku mendukungmu. Kamu baru saja bilang, kamu mendukungku dan anakku. Tidak ada yang mau ikut gila denganmu. Lepaskan aku, lepaskan. Kalian semua. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Nyonya, pembunuh harus dibayar dengan nyawa. Wanita ini, apa hakmu berbicara seperti ini padaku? Jika bukan karena aku membawamu ke keluarga Shen sebagai pembantu. Kamu bahkan tidak pantas mengikat sepatu. Kamu berani memukulku? Apakah kamu lupa? Kamu membunuh pasangan Lin? Tidakkah kamu menyesal? Menyesal? Mengapa aku harus menyesal? Mereka pantas mati. Semua yang menghalangiku harus mati. Lihat lagi baik-baik, siapa aku? Kamu adalah anak mereka. Ya, benar. Aku adalah anak pasangan Lin yang kamu bunuh. Kamu menyeret keluarganya ke jurang, sekarang giliranmu merasakan. Bagaimana rasanya pergi ke neraka? Kamu sengaja mendekati. Aku dan Nyanyo. Semua ini adalah rencanamu. Ya, Chen Tianqing. Aku sengaja melakukannya. Aku bahkan sudah memanggil polisi. Selama ini kamu berhutang pada keluarga kami. Sudah saatnya melunasinya. Orang tua memang pantas mati. Ibumu yang bodoh itu. Dia sendiri tidak bisa mengendalikan suaminya. Bukan urusanku. Kamu ingin memenjarakanku? Mimpi. Nyonya, bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi dengan mudah? Yanzhou, kamu lihat kan? Wanita ini. Dia sengaja mendekatimu. Yanzhou, tangkap wanita ini. Cepat tangkap wanita ini. Chen Tianqing. Aku sudah tahu semuanya. Apa yang kamu katakan? Sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Apa? Mendekatiku dengan segala cara. Tujuannya tidak lain adalah untuk membalas dendam pada Chen Tianqing. Karena target kita sama. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Setuju. Aku bilang, aku tidak hanya sudah tahu semua rencananya, tapi juga berterima kasih karena dia memberikanku bukti. Bisa mengusirmu. Sekaligus melihat dengan jelas siapa saja di perusahaan ini yang tidak setia. Tidak, ini semua salah paham. Aku juga tidak tahu sebelumnya, Bos Shen. Sebenarnya, aku sangat mendukungmu dari hati. Sudah terlambat. Kalian berdua bersekongkol untuk menjebakku. Dia bisa membantuku mendapatkan Shen Group. Dan aku bisa membantunya melawanmu. Kalian berdua, kalian memang cocok. Lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Polisi akan segera tiba. Apa yang kalian tunggu? Cepat tangkap dia. Minggir kalian. Anakku adalah calon direktur utama. Aku adalah ibu kandung direktur utama. Minggir kalian. Chen Tianqing. Sampai sekarang kamu masih berpikir anakmu punya hak waris? Putra saya adalah putra kandung dari ketua Dewan Direksi Shen. Tentu saja anak kandungmu punya hak waris, tapi yang kau bawa setiap hari ini tidak punya. Kamu berbohong. Nyonya, anak yang kau anggap sebagai anak kandung dan selalu kau sayangi, hanyalah anak yatim piatu yang dibawa oleh Nona Lin dari luar. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Ini tidak mungkin. Ini bukan anakku. Lalu di mana anakku? Anakmu sekarang mungkin sudah dalam perjalanan untuk bereinkarnasi. Kamu yang membunuh anakku. Aku tidak perlu melakukannya sendiri, semua ini karena perbuatan jahatmu. Sayang sekali, itu adalah bayi laki-laki yang cantik. Tapi semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Anakku. Chen Tianqing. Sekarang kau juga tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Orang tuamu pantas menermania. Sampai sekarang kau masih belum sadar. Aku tidak salah, kesalahan terbesarku
adalah tidak mencekikmu sampai mati. Kau seharusnya mati bersama mereka. Halo, kami dari polisi. Kami menerima laporan. Nyonya Cheng diduga melakukan pembunuhan, ikutlah kami ke kantor polisi. Chen Tianqing. Karma sudah datang untukmu. Chen Tianqing, buka matamu. Dan lihat baik-baik, ibuku sedang di luar jendela. Mengawasimu. Pergilah, jangan mendekat. Chen Tianqing, kau pantas menerima ini. Wanita ini benar-benar beruntung, jatuh dari gedung perkantoran setinggi itu tapi tidak mati. Benar juga. Nyonya, sebelum kau pergi, tentu aku akan mengantarmu. Aku belum bisa pergi sekarang. Tapi aku membawakanmu hadiah. Guru Cheng, ternyata kau juga bisa takut. Kau selalu begitu arogan, hidup di duniamu sendiri. Dan menganggap semua orang hanya sebagai alat. Siapa yang menawarkan lebih, kau akan ikut siapa. Manusia tidak untuk dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Guru Cheng, kalau kurang pendidikan, bacalah lebih banyak buku. Makna asli dari kalimat ini adalah, jika seseorang tidak memperhatikan pembinaan dirinya sendiri, maka ia akan menerima akibatnya, seperti dirimu. Dia sudah seperti ini, masih juga mau menengoknya? Xing Yu. Apapun yang ingin kau lakukan di masa depan, aku akan membantumu. Sekarang, aku mau pergi ke suatu tempat, temani aku ya. Bu, tenang saja, aku sudah membalas dendam untukmu. Sekarang, ada posisi Nyonya Shen di sampingku. Tapi aku jengkel melihat pria. Apa? Nggak dengar ya udah. Bu, tenang saja, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, kali ini. Aku memutuskan untuk hidup demi diriku sendiri. Anak Chen Tianqing masih hidup. Semoga dia tidak terjerat dalam kebencian orang tua, tumbuh sehat dan bahagia.